Oke, kembali kita melanjutkan materi kita minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, yaitu tentang masih dengan deret Fourier. Namun saya kira materinya sudah selesai. Untuk deret Fourier-nya kita hanya mengerjakan soal yang lain ya, menambah soal untuk supaya lebih paham. Kita perhatikan soal ini ya, tentukanlah deret Fourier dari suatu fungsi periodik fx sama dengan fx tambah 2, di mana fx-nya sama dengan 2 untuk x-nya di antara 0 dan 1, dan minus 2 untuk x-nya lebih besar dari minus 1 dan kurang dari 0. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat di sini dikatakan periodik untuk fx sama dengan fx tambah 2 ya. Nah, dari situ bisa kita perhatikan bahwa periodenya di sini adalah 2 ya. Periodenya di sini adalah 2. Jadi ini periodenya. Oke. Nah, kita masih ingat ya. Jadi kalau di sebelumnya itu saya jelaskan di situ bahwa fx yang periodik sama dengan fx tambah 2L. Nah, ini yang sebagai periodenya, sehingga nanti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa 2L sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 1. Oke, jadi L-nya sama dengan 1. Nanti kita tunjukkan juga di dalam grafiknya kalau dia adalah periodik untuk 2. Ya. Oke, mari kita buat dulu ya penyelesaian. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat penyelesaian dalam bentuk grafik dulu ya. Kita tunjukkan dulu grafiknya. Misalnya ini adalah grafiknya ya. Jadi katakan ini adalah 0 dan ini adalah 1, ini adalah min 1. Ya, dari min 1 ke 1. Itu periodenya. Yang pertama dari min 1 ke 0 dan 0 ke 1. Dan kemudian karena nilai fungsinya adalah tadi 2 dan minus 2, berarti anggaplah kira-kira di sini adalah 2 dan di sini adalah min 2. Oke. Sekarang kita akan gambarkan fungsi majemuk ini ya. Dia akan bernilai 2 kalau katanya dia x-nya lebih besar 0 dan kurang dari 1. Maka kita gambarkan. Nah, ya. Kemudian dan minus 2 untuk x-nya lebih besar dari minus 1 dan kurang dari 0, berarti ya, itu gambarnya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa fungsi ini, kalau kita lihat dari gambarnya, apa yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, ini adalah merupakan simetris terhadap pusatnya 0,0. Kita tahu bahwa kalau dalam fungsi simetris dia dengan pusatnya ini, maka dikatakan dia adalah fungsi ganjil. Dan satu lagi, fungsi genap itu gambarnya itu simetris terhadap sumbu Y, gitu ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa fungsi ini adalah fungsi ganjil. Jangan perhatikan nilai 2-nya ya. Jadi bukan itu yang menyatakan fungsi ganjilnya, tetapi lihat ini gambarnya simetris terhadap 0,0. Oke. Mungkin ada yang bertanya, itu kan nilainya 2 lalu dikatakan adalah fungsi genap. Bukan bilangan genap yang dimaksud sini, tapi fungsi genap atau ganjil ya. Oke. Nah, jadi kita pastikan bahwa ternyata fx ini adalah, bisa kita catat di sini bahwa fungsi fx adalah fungsi ganjil ya, fungsi ganjil atau disebut dengan odd function ya. Nah, kemudian karena dikatakan tadi periodik, coba kita
copy paste ke kiri dan ke kanan satu kali ya, supaya kelihatan bahwa dia adalah periodik ya. Oke. Nah, kita tambahin di sini 2, sini juga negatif 2, lalu di sini adalah 3 ya, ini 3, lalu ini adalah minus 3. Jadi ini kita lihat, ini tadi yang pertama itu ya. Sekarang ini kita lihat ke sini gambarnya ya, dan ke sini. Maka gambarnya adalah menjadi, kita copy paste gambarnya ini akan menjadi sep, lalu yang ini adalah sep. Oke. Kemudian ini adalah begini, lalu ini adalah oke. Seperti itu. Ya, jadi kita tambah satu periode ke kanan dan kita tambah satu periode ke kiri. Dan hasilnya gambarnya adalah seperti ini. Ya, sudah bisa kita langsung menyelesaikan untuk mencari nilai-nilai daripada koefisien-koefisiennya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, Oke, kita langsung cari sekarang adalah A0 ya. A0 koefisien dari deret Fouriernya. A0 sama dengan, itu masih ingat rumusnya ya, A0 sama dengan 1/2L integral minus L fx dx ya, fx dx. Nah, tadi di sini L-nya kita dapat adalah nilainya 1, maka sama dengan 1/2 integral min 1 fx dx ya. Oke, lalu kemudian apa yang sudah kita pelajari dengan fungsi ganjil dan genap? Dikatakan tadi bahwa fx ini adalah sudah ganjil, ya, ini adalah odd ya. Maka nilainya dari integral setengah min 1 untuk fungsi ganjil yang integralkan itu nilainya adalah, kalau Anda masih ingat, itu langsung nilainya sama dengan 0. Artinya kita tidak perlu lagi menyelesaikannya. Ya, apa yang kita sudah pelajari harus diingat kembali ya. Oke, berikutnya akan kita cari adalah AN. AN sama dengan rumusnya 1/L ya. 1/L integral minus L fx cos npx per L dx. Oke. Sama dengan 1/L, L-nya tadi 1, berarti 1/1 integral min 1 fx, lalu cos npx per L, L-nya adalah 1. Oke. Nah, saya sudah sampai sini, kita amati lagi, kita ingat lagi masalah fungsi ganjil, fungsi genap. Nah, kita ingat kembali bahwa ini fx tadi adalah fungsi ganjil, dan kita tahu adalah cos itu adalah fungsi genap atau even. Nah, kalau dikalikan ini, kita ingat kemarin adalah hasilnya itu adalah odd ya. Nah, kembali lagi odd, maka dapat kita simpulkan bahwa AN-nya juga adalah nilainya 0. Oke. Kemudian berikutnya adalah BN. BN sama dengan integral 1/L dulu ya. Integral min L fx sin npx per L dx. Lalu kita ganti L-nya 1/1
min 1, 1. Lalu fx kali sin npx, L-nya adalah 1, dx. Sama dengan, perhatikan kembali bahwa ini adalah fungsi ganjil tadi, lalu ini jelas-jelas yang kita ketahui sebelumnya adalah fungsi ganjil juga. Nah, kalau dikalikan, kita ingat kembali hasilnya adalah fungsi genap. Jadi, tetap harus diingat ya, bahwa fungsi ganjil dikalikan fungsi ganjil, hasilnya adalah fungsi genap. Oke, jadi sama dengan kita cari integralnya ya. Integral jadi 1/1. Kalau dia misalnya jadi fungsi ganjil ya, hasilnya fungsi ganjil lalu hasilnya adalah fungsi genap, maka kita ingat aturannya kembali di materi sebelumnya ya, di materi sebelumnya bahwa ini sama dengan, lalu tadi fx-nya tadi sama dengan berapa ya? Fx-nya tadi adalah 2 untuk x kurang dari atau diantara 0 dan 1, dan minus 2 diantara minus 1 dengan 0 ya. Oke, kita ingat kembali ya untuk rumusnya untuk fungsi kalau dia adalah fungsi genap ya. Ini bisa kita tunjukkan lagi ya. Untuk fungsi genap bisa kita lihat di sini. Mana ya fungsi genap? Ya, ini. Kalau dia fungsi genap, mana? Ya, ini fungsi genap G seperti ini. Maka integral minus LL Gx dx sama dengan 2 kali integral 02 Gx dx. Ya. Jadi menjadi 2 kali. Oke. Jadi kita langsung terapkan ke soal yang tadi. Manakah dia? Ya, jadi ini menjadi integral 2 kali integral 01 fx. Fx-nya tadi sama dengan 2 ya. 2. Lalu ini sin npx dx. Lalu dikalikan ya, sama dengan 4 integral 01 sin npx dx. Selanjutnya sama dengan 4. Lalu kita integralkan ya. Kita integralkan. Berapakah hasil integralnya ini? Integral daripada sin ya, integral daripada sin itu adalah min cos ya. Integral daripada sin adalah min cos, berarti min 1/np cos npx, batasnya adalah 0,1. Sama dengan kita masukkan ke dalam ya. Berarti 4 atau langsung keluarkan minus 4/np ya, per np. Masukkan dia cos, ganti sekarang x-nya adalah 1, berarti cos np kurang
cos ganti X nya 0 berarti NP kali 0 ya. Lalu ini sama dengan min 4 per NP, lalu cos NP dikurangi cos 0 berarti ini 1 ya, 0 kali NP ya. Oke, lalu sama dengan minus 4 per NP. Cos NP itu kita tahu bisa kita buat menjadi min 1 pangkat N ya, min 1 pangkat N. Cos NP, cos 180 min 1 ya, cos 360 1 ya, betul. Jadi bisa dibuat menjadi min 1 pangkat N kurang 1. Oke. Nah, kemudian kita buat ini. Kalau seandainya kita buat dua ininya ya. Kalau seandainya misalnya N-nya ini adalah bilangan genap atau even ya. Kalau N-nya genap berarti kan min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 4 ya, itu nilainya adalah 1. Jadi 1 kurang 1 nanti hasilnya adalah 0. Jadi nilainya kalau untuk N-nya genap, jadi saya tulis ulang ya, nilainya akan 0 jika N itu adalah bilangan genap atau even. Begitu ya. Ya, oke. Saya kira benar itu. Untuk kita cek ulang ya. Untuk N-nya sama dengan genap, jadi min 1 pangkat 2, min 1 jadi positif. Ya. Nah, bagaimana kalau ganjil? Ya, kalau ganjil berarti nanti dia kan menjadi minus 1 kurang 1 berarti minus 2. Lalu kali minus 4 berarti menjadi 8 per NP kalau atau jika N-nya itu bilangan ganjil. Ya. Oke. Maka ini hasil akhir daripada untuk nilai BN-nya ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa A0-nya sama dengan 0, lalu AN-nya juga sama dengan 0, BN-nya adalah hasilnya ini, maka kita sudah dapat mencari deret Fourier-nya. Deret Fourier adalah S ya, series ya, Fx sama dengan, masih ingat ya, A0 tambah sigma N sama dengan 1 tak hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L ya. Nah, ini dalam kurung ini. Nah, tadi kita sudah dapat nilainya A0 itu kan 0. Lalu tadi AN-nya juga ya. Jadi ini tadi langsung di sini saja saya buat ya. Nah, ini tadi adalah sama dengan 0 dan ini juga tadi sama dengan 0. Jadi tinggal sekarang bahwa nilainya sama dengan cukup BN sin NPX per L. Oke, jadi sama dengan BN-nya yang kita dapat tadi itu adalah
8 per NP ya. Ya, 8 per NP. Jadi 8 per NP. Oh, maaf, ini harus ada sigmanya ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi sigma N sama dengan 1 tak hingga 8 per NP. 8 per NP ya. Tapi dengan catatan bahwa ini tidak boleh lagi dari N sama dengan 1. Harus saya buat itu menjadi N sama dengan odd. Gitu ya. N sama dengan odd 8 per NP. Ya, 8 per NP sin NP X per L. L-nya 1 tadi. Ya, L-nya tadi 1. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Nah, ini juga masih bisa kita buat sebenarnya, dan hasilnya dalam bentuk ganti, misalnya sama dengan seperti yang sudah kita buat. Jadi ini sigma, tapi kita ambil ini K sama dengan 1 sampai tak hingga, boleh ya. Tapi dengan catatan ini kita ganti ini. Ini menjadi 8 per N-nya itu kita ganti menjadi 2K. 2K kurang 1 pi. Ya. Kurang 1 pi. Lalu ini sin. Sin 2K kurang 1 pi X. Ya, inilah SFX-nya. Bisa kita cek ulang ya. Jadi kalau seandainya misalnya kita masukkan odd hanya yang di sini ya, kita ganti N-nya sama dengan 1, berarti 8 per V sin PX. Ya. Kalau kita gantikan dengan K sama dengan 1, dari K sama dengan 1, 2K kurang 1 berarti K-nya 1, 2 kurang 1 pi. Berarti sin. Ya, saya kira sama ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya, nanti akan bisa kita bahas di dalam kelas ya. Oke.